Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Umat, jamaah, teman, dulur, saudara, semua tanpa terkecuali yang terjangkau oleh kamera ini ya. Alhamdulillah sekarang saya ngaji bersama Ustadz Irwan Saifullah dan Mas Arif. Dengan beliau saya ngaji syariat, ngaji kitab, ngaji syariat. Nah, dengan beliau saya kuliah kurikulum Universitas Kehidupan. Keren. Subhanallah. Jadi intinya gini, hari ini kita ngaji ada tiga dimensi ya, al-quwatul madiyah, al-quwatul ma'nawiyah, al-quwatul ruhiyah. Saya percepat aja ya. Jadi ternyata kekuatan itu terbagi menjadi tiga. Ada kekuatan materi, ada kekuatan moral, ada kekuatan akidah. Kesimpulannya, materi itu bisa kaya, bisa cantik. Sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Atau tidak bisa dilihat, bisa dirasakan kayak udara, oksigen, macam-macam. Jadi di situ terjadi pergolakan batin. Yang cantik mengalahkan yang jelek, yang ganteng mengalahkan yang tidak ganteng dan sebagainya. Tadi pembahasannya keren, tapi kalau tak bahas di sini nggak selesai 2 jam nanti. Nah, tapi ya yang kaya bisa mengalahkan yang miskin bisa rendah diri di depan yang kaya, misalnya. Itu masuk di madiyah itu, materi ya, luar biasa. Terus kemudian setelah materi ada moral, al-ma'nawiyah. Tadi Ustadz Irwan tidak mau sih tak syuting, kudune di syuting mau. Ini ilmu yang bagus ini. Nah, di antara pergolakan batin, persaingan hidup, baik asmara, bisnis, apapun dimensinya ya, ternyata di situ ada moral. Nah, yang bermoral itu biasanya yang menang gitu kan. Ternyata materi itu kecil, moral yang besar gitu kan. Moral ini ganteng belum tentu menang, jelek belum tentu kalah, itu di moral itu. Ya, secara materi yang ganteng kalau ngerebut cewek ya, pasti yang ganteng yang menang gitu kan. Tapi kalau secara moral belum tentu gitu kan. Nah, kurang lebih gitu, kembangkan lah ini moral ini luar biasa. Materi punya, paham, moral paham, ternyata ada yang lebih tinggi lagi dari moral, yaitu akidah. Itu ranahnya sudah ukhrawi itu. Kalau dari madiyah itu ya materi, kalau sakit pasti sedih. Kalau punya utang pasti sedih. Kalau lapar pasti sedih. Bawaannya ke sana. Karena materi gitu. Nah, tetapi kalau di dalam ranah akidah itu juga ada lapar. Ada sedih, ada stres. Tapi bedanya gini teman. Kalau Anda lapar di wilayah materi, ya kan, maka Anda akan ngeluh. Anda akan stres gitu kan. Bahkan bisa-bisa Anda akan jual agama untuk mendapatkan sesuap nasi gitu kan. Karena hanya di wilayah materi. Pokoknya begitu haus, yang terprogram di otaknya langsung cari minum. Begitu cari minum nggak dapat, dia gadaikan akidahnya misalkan. Tapi kalau di akidah tidak. Ketika dia lapar, tapi kan akidahnya kuat dan tidak ada yang dimakan, dia niat puasa. Kan gitu Ustaz ya. Dia bisa niatkan puasa dan saya ikhlas lapar ya Allah, yang penting saya puasa. Beda dengan yang materi tadi itu. Wah ini keren ini, pokoknya besok lagi ngaji ini tak rekam Ustaz ya. Akidah ini tidak terbatas. Pokoknya nggak terbatas. Ibaratnya dicaci maki model bagaimana, ditenggelamkan, difitnah bagaimana, hatinya nggak luka itu. Karena dia sudah menyatu dengan luka itu sendiri. Wow. Itu akidah itu. Kamu tidak akan bisa merendahkan aku karena aku sudah menyatu dengan nilai kerendahan itu. Kamu tidak akan bisa membuat aku menderita karena aku sudah membaur dengan penderitaan itu sendiri. Aku wis keren iku akidah iku wis. Nah, coba. Ini harus saling sinkron, tinggal mencari momentumnya aja. Nah, hari ini kita akan tadi itu ngaji syariatnya. Nah, hari ini kita akan ngaji hidupnya sekarang. Nah, di depan saya ini santrinya beliau namanya Pak Arif gitu kan. Pak Arif ini bergerak di bidang bubut besi gitu, mesin bubut itu, alatnya nanti keren, nanti biar dieksplor sama kameramen itu. Yang akan kita petik di sini adalah
Beliau ini punya bisnis, omsetnya miliaran, tapi nggak riba gitu loh. Ini keren nggak kira-kira ini? Tahun 2020 masih ada orang, bisnismen, pengusaha, sukses, nggak riba. Padahal sekarang kan sulit cari orang yang nggak ada riba ini. 99,9% pasti riba. Gitu kan. Nah, dan luar biasanya lagi beliau ini dulunya jualan siomay, jualan mie keliling, gerobak gitu kan. Sekarang kalau antum tahu karyawannya Masya Allah ya, sholat berjamaah tadi saya lihat. Ini keren ini, ya Allah. Ayo ini yang Anda masih di wilayah materi. Apa wilayah materi ini? Sekarang kalau nggak pinjam di bank ya nggak bisa. Udah terdoktrin alam bawah sadarmu. Pokoknya bank riba. Kalau nggak riba nggak bisa. Nah, kalau Anda seperti ini terus, pilihannya hanya dua, hancur sekarang apa hancur nanti. Ya saya closing aja ya, saya nggak usah panjang-panjang, nanti langsung beli aja. Siapa yang nonton video ini, yang sekarang ini usahanya, bisnisnya, yang masih ada riba, tergantung dengan riba, dua ultimatumnya, hancur sekarang apa hancur nanti. Dah pilih itu. Nggak, Gus apa nggak ada alternatif ketiga? Nggak ada, cuma dua itu. Hancur sekarang apa hancur nanti? Nah saran saya daripada sama-sama hancur, hancurkan sekarang. Ya tergantung momentumnya, kalau enggak ya minimal 3 lah solusinya. Rawat inap, rawat jalan, amputasi gitu. Itu menyelesaikan riba itu. Rawat jalan ya sebegitulah. Ya wes aku tak janji tak menyelesaikan yang ini dulu. Karena mau amputasi ya nggak bisa soalnya, tapi setelah itu aku janji nggak akan ngulang lagi, itu namanya rawat jalan gitu kan, atau rawat inap, atau amputasi. Mobil jual, gudang jual, tanah jual, aset semua yang ada jual semua, tinggal baju satu kering di badan. Wis karek kita wis gak ono meneh. Bahkan sebutir beras sudah nggak ada, nggak apa-apa. Jual tutup ribanya, blang, amputasi namanya. Terus tinggal di kos-kosan. Wah itu jauh lebih berkah itu. Nggak lama, wus, omsetmu itu melejit itu nggak lama itu. Karena ini wilayah akidah loh. Kalau materi, kalau omongan ini diterima dengan materi al-madiyah nggak mampu antum, eman. Tapi kalau diterima dengan akidah, kecil menjalankan ini. Gitu teman, karena orang kalau sudah makan riba itu, ya Ustadz ya, Allah sampai Rasulullah bersabda yang paling kecil dosanya itu setara dengan menzinai ibu kandung loh. Bayang norek, ibumu loh kamu zinai. Jadi siapa yang usahanya sekarang masih riba itu berarti kamu tiap menit menzinai ibumu. Ya nggak ada rumus sukses dari mana, yang ada ya pura-pura. Ya memang kelihatannya cabangnya di mana-mana, padahal kalau malam ya pusing mikir angsuran gitu kan. Ya memang mobilmu mewah, tapi kan kamu hanya zombie aja. Orang secara materi lihat kamu takjub, tetapi dirimu secara akidah, iya ya mobilnya bank ini udah bayarnya pusing kepala tiap bulan gitu kan. Dan akan tiba waktunya mobil itu diambil bank, akan dilelang sama bank, rumahmu juga dilelang sama bank. Biasanya kalau sudah sampai di titik itu terlambat gitu kan, karena begitu asetmu semuanya sudah habis, tinggal baju satu itu pun belum lunas gitu. Terus gimana kalau gitu Ustaz? Kan berat ini, rumah sudah nggak ada, ini sudah nggak ada, ternyata belum lunas. Hati-hati riba ya, jangan nanti biar beliau. Pertama kan bank datang nih, tak kasih 50 juta ya misalkan ini dengan rayu manis ini sudah, begitu cair 50 juta, ternyata sukses, nanti datang lagi tuh 6 bulan atau 1 tahun datang itu orang itu, bank itu, wah usahanya bagus ya. Gimana kalau saya tambahi lagi itu 200 juta, udah apa kata saya, tanda tangan cair bla 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 bla. Itu dengan rayu yang manis. Nah kalau akidahmu lemah, lihat 200 juta itu rasanya sambar. Tanda tangan 200 juta. Dan memang bener, handphonemu mulai berubah, istrimu mulai tiap minggu ke salon gitu kan. Ternyata mempengaruhi gaya hidup Ustaz. Tasnya sudah mulai bermerek gitu kan. Terus mulai buka cabang, datang lagi banknya, ditawari lagi 1 miliar. Padahal awalnya 50 juta, tapi sampai tembus 1 miliar. Wah sudah, tambah tidak karu-karuan sudah. Nah, dikembangkan sendirilah. Intinya Anda semakin hidup di atas angin, tapi akan tiba masanya karena menzinai ibu kandung tiap hari ya kan. Seperti setan yang apa Ustaz? Setan yang sempoyongan apa?
kesurupan hidupmu itu, nah akan tiba masanya ternyata Anda baru tersadar. Jangankan bayar pokoknya, bayar bunganya aja udah nggak bisa Anda. Gitu, Anda baru sadar itu dan terlambat. Dan orang yang dulu datang menawarkan uang yang dengan senyum manis, senyum itu udah nggak ada lagi sudah. Udah nggak nemu kamu lagi. Yang datang debt collector. Ngeri Ustaz. Nah yuk sekarang kita belajar sama Pak Arif ini. Kok bisa ya omset miliaran tanpa riba, ini gimana ini coba? Pak Arif, saya nggak sabar ingin belajar dari sampai. Ceritakan Pak Arif, bagaimana Pak Arif? Masya Allah. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Gus, untuk sama-sama bisa sharing session nih, ya kan, sama-sama berbagi cerita dan pengalaman. Tentunya sebagian besar tadi Ustadz Gus Nur sudah disampaikan gitu kan. Salah satu tabiat buruk utang ini, terutama utangnya adalah utang riba. Ya kan, yang betul disampaikan bahwa 99% rakyat kita itu rakyat Indonesia gitu kan, masyarakat, apalagi salah satunya menjadi fokusnya kita beberapa pengusaha, itu udah 99% pasti terjerat utang riba. Ya kan, karena tentunya dengan berbagai propaganda, ya kan, dengan hal-hal yang seolah-olah ini menarik gitu kan, bunga hanya sekian persen, ya kan, kemudian jangka waktunya panjang. Jadi di negara kita itu dari mulai kredit panci sampai modal usaha semuanya udah pakai riba. Jadi di negara kita itu informasinya bahwa memang sudah sudah mengakar ke masyarakat, dari yang tertinggi hingga ke masyarakat kecil. Dan pada saat pandemi inilah ini sebuah seleksi alam dan kelihatan di masyarakat gitu, Gus. Itu yang luar biasa. Peduli ya, walaupun pandemi. Karena gimana pun juga itulah yang menjadi sudah jelas ya kan, bahwa bank ya tetap itu kewajiban gitu kan, tetap mau tidak mau gitu kan, karena terutama pemahaman pada saat kita mengajukan kredit, apakah masyarakat, bahkan saya diri sendiri nggak pernah membaca tuh perjanjiannya gimana akad kreditnya, yang ada seneng aja gitu, wah tanda tangan, padahal semua perjanjian itu merugikan kita, ya kan. Nah maka dari itu salah satunya apa? Yaitu tabiat buruk hutang kita, tidak pernah fokus, tidak pernah detil, ya kan? Karena apa yang di dalam pikirannya uang melulu. Padahal masalah uang tidak harus diselesaikan dengan uang. Kembali lagi terhadap akidah tadi kan, keyakinan kita bahwa rezeki Allah sudah atur. Ya kan, tugasnya kita berdoa, berikhtiar, berusaha, tawakal dan sabar. Nah kadang-kadang berdoanya nggak maksimal, ikhtiarnya apalagi gitu kan. Nah karena apa? Akidahnya lemah. Nah itu yang saya alamin sebetulnya. Dulu pernah kena riba? Luar biasa saya. Berapa? Gus, saya dari tahun 2009 betul pinjaman hanya 39 juta. Dan terakhir itu 19,8 miliar tuh. Itu luar biasa. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Nur tadi, kita hidup bersandiwara. Kelihatannya besar namun kropos. Karena apa? Karena kita berbisnis di luar kapasitas kita. Seperti anak kecil suruh lomba lari dengan anak dewasa. Yang ada apa? Jatuh, bangun, jatuh lagi. Sehingga saat seperti ini kita bisa tahu sendiri COVID seperti ini. Apa ada yang pernah terbayang akan terjadi COVID sehingga banyak pengusaha-pengusaha usaha kecil menengah yang nggak bisa tumbuh, bahkan bangkrut. Karena apa? Kewajiban itu kan harus dibayar cicilan. Berarti itu. Mas Arif dulu pernah punya utang sampai 19 miliar. 19 miliar saya. Ya Allah, itu berbunga riba. Oh pasti, iya kan? Itu udah pasti. Gitu nggak ada sekarang yang pinjaman. Tahun berapa itu Mas Arif? Saya dari tahun besarnya itu dari mulai 2012 hingga tahun 2018 kemarin. 19 miliar loh Ustaz. Iya. Sekarang itu bisa sehingga saya sampai salah satu tabiat buruk utang itu ya pinjaman selalu membesar. Jadi banyak pengusaha
selain mengembangkan usahanya, mengembangkan juga apa? Gaya utangnya, hidup. gaya hidup, apalagi gaya hidup. Nah, yang lebih ekstrim lagi adalah terkait gaya hidup. Yaitu tadi kita semakin naik karena saya mengalami itu gitu. Gaya hidup berubah. Nah, itu kan tidak fokus. Di luar kapasitas kita pinjaman besar, padahal uang itu dari bank seharusnya buat usaha, tapi untuk ujung-ujung gaya hidup. Ya kan? Nah, kita itu betul, bank itu dengan terus ngiming-ngiming, oh Bapak hebat, bisnisnya naik terus berkembang, saya suntik lagi ya, sehingga apa, kita akan sulit lepas dari jeratan. Kebanyakan saat ini kan seperti itu, kita mau lepas kok susah banget gitu. Coba Mas ceritakan suka dukanya waktu terjadi riba itu apa? Pura-puranya atau sakitnya waktu riba itu saya pengen dengerin. Ya, tentunya ada satu hal yang mungkin tentunya setiap orang berbeda-beda ya. Kalau saya itu Gus sampai ada namanya minum diazepam. Apa itu? Obat penenang, itu udah psikotropika namun dikasih oleh dokter. Karena saya tuh ya stres, sekarang cicilan saya itu hampir 400 juta per bulan. Per bulan. Kita udah kerja capek-capek ngumpulin uang, dikasih ke bank. Coba kita udah banting tulang gitu kan, peras keringat, kasihan sampai karyawan segala macam. Tiba-tiba hasil kita, keuntungan kita kasih ke bank, sehingga apa? Sehingga keropos, ya kan? Pondasi keuangan kita, bisnisnya kelihatannya besar. Karena apa? Salah satunya besarnya di luar saja, padahal di internalnya, di pondasinya itu tidak kuat. Sehingga pada saat pandemi seperti ini, coba bisnis apa yang tidak terdampak? Alhamdulillah, qadarullahnya saya sudah selesai di 2019 gitu kan. Oh, ribanya. Iya, sehingga saya nggak perlu nyicil sekarang ya. Alhamdulillah tidur nyenyak. Kadang-kadang ya Allah, saat ini kan bisnis apa yang Gus coba tahu? Semuanya terdampak kan. Hampir 90% dampak COVID ini luar biasa. Termasuk teman-temannya Mas Arif yang sejenis kayaknya collab sudah ya. Ya itulah, banyak yang goyang dan bahkan ya mereka untuk survive aja berat, bertahan. Alhamdulillah saya ya Allah, makanya masih diberikan kesempatan gitu kan. Saya ya karena tidak ada cicilan lagi, saya tidak ada kewajiban ke bank. Ya Allah. Sehingga apa? Secara bisnis, Gus ya, saya lebih kompetitif di luar karena saya tidak dibebani hutang, tidak bebani bunga bank. Sehingga nilai jual saya kan lebih, selain keuntungannya nambah dan harga kita lebih kompetitif. Terutama berkahnya tadi lah ya. Nah itu luar biasa. Kan nggak menzinai ibu kandung ya. Itu. Gimana? Betul. Gimana, maaf ya Gus, secara logikanya saya ya sebagai manusia biasa, gimana doa kita mau dikabulkan? Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Ya Allah. Gimana doa kita mau disampaikan? Udah begitu gimana sholat kita mau diterima? Tiap hari kita berzina, itu dosa paling kecil. Paling kecil. Sampai segitu, makanya itu saya sampai merinding gitu kan. Waktu itu saya ternyata selama ini saya memberikan makan buat orang tua saya, buat anak saya, buat karyawan saya pikir halal. Ya Allah, sebegitu besar ya kan. Namun saya yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tersingkat Mas Arif, dari apa? Dahsyatnya itu secara syariah bisnisnya murah tadi katanya. Itu kan berarti profesional. Murah. Iya, kita barokah. Nggih. Saya ingin langsung ini aja, langsung ngambil saripatinya aja. Itu kok bisa selesai 19 miliar tuh wasilahnya apa, mimpi dari mana, ilmunya gimana gitu. Memang saya awalnya dikenalkan oleh teman, ya Gus ya. Kemudian saya namanya maaf ya, seorang merasa diri kita seorang pemimpin, bos lah dikatakan, mau ngapain sih? Kan gengsinya bakonya kita tinggi gitu kan. Ngapain sih gitu kan? Kita gengsi kalau diajarin sama orang kan seperti itu ya Gus ya. Biasanya kan seorang pemimpin itu atau seorang boleh dikatakan bos lah gitu kan. Orang kan padahal kenyataannya kita berbanding terbalik gitu kan. Padahal kita pusing. Jatuh tempo kan mau tidak mau harus dibayar. Ada kan denda itu ya kalau jatuh pasti tempo ada ya. Denda. Makanya utang riba itu nggak ada benernya Gus, maaf ya kalau saya.
Pertama pinjam misalnya 1 miliar, apakah kita akan utuh nerima 1 miliar? Enggak ada. Dikurangi administrasi, dikurangi ini itu udah kurang tuh. Kemudian kalau kita percepat, kita penalti. Kalau kita terlambat, kita didenda. Mana coba? Nggak ada benernya. Iya kan? Tapi sampai ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti kata ayat, kata hadisnya. Ini lubang biawaknya ini. Betul. Jadi terus apa katanya dia percaya? Wah, saya percaya ke Bapak. Buktinya apa? Jaminan kita lebih gede kok. Aset kita yang diserahkan, sertifikat lah ini itu. Oh, iya. Nggak ada yang lebih kecil. Iya. Jadi menurut saya sih ya disitulah. Tapi orang masih mau ya. Nah itu makanya karena apa tuh yang luar biasa, Gus, gitu kan, dari cara gimana merayunya. Sekarang apa sih yang tidak ada di media? Hampir tiap detik ada. By SMS, WA, coba yang menawarkan kredit semuanya. Bahkan saya dengar ada sampai seorang wanita yang jadi pegawai banknya tadi, sampai untuk mendapatkan nasabahnya itu dia rela ditiduri, Ustaz. Ya itulah luar biasa. Ada kisah-kisah seperti itu hanya untuk supaya orang itu mau transaksi kredit itu dia rela minum awalnya, akhirnya terjadi perzinahan. Itu makanya ya Allah dahsyat dampaknya tuh, aduh luar biasa lah, sehingga ya apa ya, alhamdulillah saya kembali saya diingatkan oleh istri saya gitu kan, untuk ada namanya sebuah komunitas namanya Masyarakat Tanpa Riba, MTR. Nah MTR ini yang alhamdulillah menjadi wasilah saya, Gus. Ya kan, kemudian saya memahami ya kan bahwa oh ternyata riba itu sama seperti syirik, dosa besar. Kenapa kita masih melakukan? Pertama mungkin ya Gus, ini juga saran buat Gus Nur nih. Okay. Karena di pengajian-pengajian sedikit sekali membahas tentang riba. Setuju nggak? Setuju. Kenapa itu ya gitu kan? Nah itu sedikit sekali yang terjadi gitu kan di masyarakat, sehingga sama saya pun memahami bahwa riba itu yang tahu rentenir aja. Padahal semua aspek, maaf saat ini seperti yang kita ketahui kan, MUI sudah mengeluarkan fatwa kan bahwa sistem perbankan kita sudah mengandung keharuman. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Itu yang saya ketahui seperti itu, sehingga alhamdulillah dengan belajar di Masyarakat Tanpa Riba, saya tentunya dari mulai akidah diajarin gitu kan, bahwa pemahaman tentang riba itu. Kenapa kita tidak berzina? Kenapa tidak mau minum khamr? Kenapa tidak mau makan daging babi? Karena kita mendapat keilmuan, mendapatkan informasi. Nah terkait riba inilah yang sangat sedikit. Boleh dikatakan saya tidak pernah mendapatkan pembelajaran tentang riba yang secara spesifik, dan alhamdulillah melalui komunitas Masyarakat Tanpa Riba ini saya mendapatkan itu. Sehingga setelah tahu hukumnya seperti apa, ya sekarang ya betul jijik sekali. Kita nggak mau utang, maunya ya cash aja semuanya. Gitu. Kalau belum mampu ya diam, nabung dulu. Betul. Karena memang ya kita kadang-kadang masyarakat kita tidak bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan dan keinginan. Betul. Ya kan di situ yang sehingga itu menjadi sebuah terjadinya transaksi riba. Baik. Melalui gerbangnya melalui utang dulu. Baik. Gerbangnya utang, sehingga ya udah mau tidak mau sekarang transaksi utang pasti di situ riba terjadi. Nah, gitu. Kembali ke tadi tuh Mas, akhirnya kok bisa dapat jalan tuh gimana? Ini yang ditunggu sama teman-teman riba ini kayaknya ini. Tentunya saya mendapat keilmuan, pemahaman ya kan terkait riba. Kemudian selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan kita berkeluarga. Kemudian juga kita dipelajari juga atau diimplementasikan dalam berbisnis. Oh ternyata salah gitu kan. Dan kemudian kita juga tentunya dapat informasi ya kan bahwa riba itu dosanya seperti tadi disampaikan. Sehingga ya kita sudah takut gitu kan. Buat apa kita bisnis berkembang tapi ya kita sesat di akhirat, kita tidak selamat. Buat apa gitu? Apa yang kita cari? Gitu kan, sehingga alhamdulillah melalui sering mendapat keilmuan sedikit demi sedikit, ya saya salah satunya melepaskan kemelekatan terhadap dunia ini. Ya kan kadang-kadang orang yaitu segala sesuatu punya tapi semuanya utang.
Sambil direkod ya. Iya kan? Segala sesuatunya utang, mobilnya utang, rumahnya sama, utang kredit, utang riba, segala sesuatunya di situ. Ya kan, sehingga ya apa tuh, itulah yang membuat kita itu merasa sangat menyesal sekali. Terus itu loh Mas Arif, 19 miliar tuh kok bisa lunas? Itu dari itu mana? yang saya sampaikan, melepaskan kemelekatan itu. Apa Gus. itu? Salah satunya apa? Ya materi. Kadang-kadang kan kita mobil apa harus berjejer, harus banyak. Oh, amputasi tadi lah intinya ya. Nah, dengan kita ya berobat jalan boleh seperti itu. Boleh. Saya jual memang alhamdulillah Gus. Mobil saya udah kejual semuanya Gus. Iya. Ya kan? Kemudian saya tawarkan beberapa aset. Tapi ternyata apa? Ternyata nggak laku. ada yang nggak laku, sampai sekarang nggak laku-laku. Tapi alhamdulillah kok Ada utangnya jalan, lunas. ada jalan lain gitu ya. Ya itu karena jalannya apa? Saya fokus. Fokus ke apa? Ke bisnis. Sekarang ibaratnya gini Gus. Ini bisnis tangan kanan, ini utang tangan kiri. Kira-kira akan fokus kemana kita? Kebanyakan pasti akan ke utang. Iya kan? Karena apa? Tiap bulan ditagih terus. Mau tidak mau juga, sedangkan kita bisnisnya apa? Sehingga kita tidak fokus. Ya itu terjadilah. Makanya Allah akan hancurkan riba. Iya kan? Itu salah satunya apa? Karena kita tidak fokus, kita fokusnya ke utang, terus saja ditagih sama bank, pusing, sehingga bisnisnya nggak kepikirkan. Ya udah, hancur usahanya. Apalagi salah kelola ujung-ujungnya. Nah, sehingga alhamdulillah saya dengan kesungguhan, ya kan, dengan azam yang kuat waktu itu, saya harus segera lunas gitu kan. Salah satunya udah melepaskan mana barang yang memang bisa segera laku. Ya kan, salah satunya yang paling liquid adalah kendaraan mobil. Ya kan, kemudian saya ada yang lain lah. Saya memang punya tabungan emas gitu kan, logam mulia. Saya jual semuanya. Dan tentunya dengan bersahabat dalam dakwah dengan pihak bank. Gimana nih, saya ingin melunasi utangnya, tapi tolong dong saya mau bayar hanya pokoknya saja gitu kan. Karena akidah kita atau pemahaman kita terkait riba itu seperti ini, dan alhamdulillah pihak bank kerjasamanya baik. Mereka memahami. Itu setelah masuk ke masyarakat tanpa riba tadi kan. Karena itu saya memang wasilahnya kalau mau tidak ikut masyarakat tanpa riba, kayaknya belum lepas dari jatan utang riba gitu guys, seperti itu. Alhamdulillah sih. Bank itu mau Mas ya? Alhamdulillah. Terus berhenti, kita nggak nyicil, kalau ada uang kita bayar. Gitu. Iya begitu ya, itu mau. Ya itu kadang-kadang kan pemahaman kita. bisa. Pemahaman kita yang kadang-kadang ya keilmuan kita. Makanya alhamdulillah dengan belajar salah satunya di MTR itu Gus, bisa selesai. MTR ini kayaknya di mana-mana ada ya. Alhamdulillah. Yang saya tahu di Solo, sama di mana? Saya di Bekasi. Di Bekasi ada ya ada. MTR. Dari Aceh sampai Merauke udah ada. Ada ya. Dari pengurus dari Aceh sampai itu tiap wilayah ada. Seperti itu. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita ngomong suksesnya nih. Jadi sekarang punya mesin bubut berapa itu? Saya berapa ya? Saya memang udah banyak, dan yang membuat saya merasa lebih tenang ya karena kita sudah tidak ada kewajiban. Sedekah banyak ya. Alhamdulillah, karena ya itu karena ruhiyah, Gus. Iya betul. Ruhiyah. Jadi Allah udah berikan kepada kita, ya kita harus kembalikan Mas lagi Arif kepada mau Allah. saya kasih rezeki lagi nih, berlimpah-limpah nanti. Amin. Mau ya, Ustaz? Amin. Saya mau bangun pesantren Mas. Insya Allah. Dibantulah semen, besi. Tentunya itulah ya, karena Iya. yakin kok dengan terus kita bersyukur, berinfak, sedekah, Allah akan tambah, tidak akan pernah mengurangi. Betul. Ya kan? Seperti itu. Tapi dulu pernah ya jualan siomay mie apa itu? Itu yang kenapa saya selalu mengingat itu Gus hingga hari ini ya Ustaz ya. Karena saya selalu bersyukur. Dulu saya seperti itu, sehingga kondisi apapun saya tidak pernah mengeluh. Kita ya Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih kepada kita. Sehingga momen itu yang selalu saya ingat. Karena saya ini saat ini ya luar biasa. Bahkan ada orang yang nanya gini Gus, katanya, Pak Arif ngaji kemana, ilmunya ke gunung mana? Ya Allah. Benar Gus. Kiai mana ya, benar. Betul, karena kalau dengan logika nggak akan iya. sampai, tapi dengan kita mengimani kekuasaannya Allah, kalau memang sudah berkehendak,
siapa yang bisa menghalangi Allah? Masya Allah. Ya kan, sehingga saya sama istri dengan karyawan, yaitu kita dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi harus jadi amal soleh, harus cari pahala gitu. Ya kan, makanya selalu semangat gitu. Ya kan, kata Ustaz, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah kembalikan ruh ke jasadku lagi. Loh, orang kalau riba itu zombie ya berarti ya. Hidup tapi gak ada ruhnya. Gak ada ruhnya. Ya kan, jadi saya berusaha memaknai yang positif, arti kata bersyukur. Ya kan, yakinlah segala sesuatunya kalau hidup ini udah hanya untuk Allah dan karena Allah, ringan gitu kan. Paham saya, paham. Ya kan? Baik Mas Arif. Seperti itu. Oke. Ada lagi Mas Arif yang mau dipesan-pesan ke teman-teman yang masih riba? Teman-teman tentunya masa pandemi ini ada beberapa yang mungkin ada 3 hal yang menjadi ketakutan nih Gus. Pertama, takut kena COVID, ya kan Gus, takut kena virus COVID. Yang kedua, takut kehilangan penghasilan, ya kan Gus. Kemudian yang ketiga, takut kehilangan pekerjaan. Yang keempat, takut ditagih debt collector. Setuju banget gitu. Iya. Karena itu, ya kan, dengan COVID itu berdampak multi-level efek kemana-mana. Tapi alhamdulillah kalau teman-teman, sahabat semua yang sudah bebas dari riba, kemudian kita sudah kembali ke jalan Allah yang benar, insya Allah kok. Ya kan, segala sesuatunya Allah sudah takdirkan. Kita yakin terhadap konsep qada dan qadarnya Allah itu akan ringan gitu ya Gus. Ya, tidak takut kehilangan, tidak takut ini itu gitu kan, tapi kita ikhtiar maksimal, baik ikhtiar di langit maupun ikhtiar di buminya. Yakin gitu. Namun mudah-mudahan saya juga istiqomah, bukan hanya ucapan aja nih Gus gitu kan. Saya juga tentunya masih terus belajar karena saya juga ya tentunya dengan latar belakang saya tidak punya keilmuan, saya juga mungkin melalui zaman jahiliyahnya gitu kan, jadi baru inilah gitu kan kita belajar. Jadi tentunya ucapan saya masih banyak, mungkin apabila kesalahan ya pasti mohon maaf aja gitu Gus. Gitu ya. Jadi sehingga ya itu dengan memahami itu kekurangan saya, insya Allah saya akan terus untuk belajar dan belajar karena tentunya Allah sudah berikan ke saya kesehatan, ya kan? Sehingga saya mau tidak mau harus terus memperbaiki diri. Jadi kalau saya analisa inilah Ustadz, seandainya kita ketemu Mas Arif ini 10 tahun yang lalu, mungkin ada bicaranya nggak begini Ustadz. Pasti curhat, mengeluh ya. Mengeluh, karena sudah nggak punya riba, jadi ngomongnya udah kayak Mario Teguh, udah kayak Ustadz kan. Namun beda juga, jangan 10 tahun yang lalu. Iya, gimana? 1 tahun yang lalu aja saya kayak orang kesetanan gitu kan. Kan mau buktinya pas sakit kepala harus saya minum obat penenang. Kalau saya minum obat itu baru bisa tidur, itu bisa 1 hari, 2 hari nggak bangun. 1 hari karena pusingnya mikirin keuangan. Bayangkan coba kita harus bayar hutang 450 juta per bulan dan itu bunga, belum pokok. Alhamdulillah sih udah sama pokok. Udah ada beberapa yang bunga, ada yang beberapa pokok karena saya punya beberapa kredit. Tapi besar tuh 400 juta per bulan. Waduh, bukan besar lagi. Sampai saya nggak punya tabungan, Gus. Kelihatannya aja itu zombie gitu kan. Betul. Penampilannya oke, tapi pada kenyataannya waktu ditawari nggak mikir itu ya. Ya itulah. Disitulah kan terus dengan dengan propaganda mereka, wah Bapak bisa dipercaya, Bapak bisa berkembang, sehingga kita terjerat. Masya Allah. Nggak bisa, sulit sekali lepasnya itu di situ. Baik Mas Arif. Oke. Cukup ya Mas Arif ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya closing teman. Jadi yang masih terjerat riba detik ini, kalau mau berhenti, kalau mau selamat, langkah pertama hijrah dulu mulai dari pergaulan. Beliau mendapatkan jalan itu setelah ngaji di MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Udah cari informasi itu, banyak di seluruh Indonesia ada itu. Komunitas dulu. Biasanya kalau sudah berkumpul sama orang-orang yang bebas riba itu kena auranya biasanya gitu kan. Sorot matanya, omongannya itu nanti menular gitu kan. Hijrah. Musiknya hijrah ya, terus kemudian bacaan bukunya hijrah, lingkungannya hijrah. Terus ngaji ini beliau mendatangkan Ustadz Irwan ini seminggu sekali. Nah, itu hijrah namanya. Setelah itu memang ada kemauan kuat.
syukur-syukur kalau berani amputasi tadi supaya berhenti zinahnya sama ibu kandung itu berhenti dulu. Tuh secara hakikat maknawi itu kita putus dulu mata rantai itu sebisa-bisanya. Apa yang ada jual, jangan sampai ada tersisa walaupun jarum. Ini memang tidak kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisimu, tapi saya hanya menyampaikan hak-hak batil-batil. Masalah momentumnya itu tergantung Anda menyikapi. Saya paham ada orang yang sudah berusaha amputasi, jual rumah tapi nggak laku-laku. Jual ini tapi nggak laku-laku. Kemauan ada tapi kok nggak laku-laku, Gus. Ya sabar, minimal itu sudah dicatat sama Allah. Terus saja bergaul sama komunitas yang sudah bebas dari riba itu. Nanti Allah pasti kasih jalan. Jangan mengeluh gitu ya. Oke, saya doakan mudah-mudahan ya Allah yang nonton video ini, yang masih berzina sama ibu kandungnya, yang masih bangga hidup sebagai zombie, bangga berpura-pura, pura-pura kaya padahal miskin, pura-pura tegar, kokoh padahal kropos, ya itulah karena riba. Ya Allah yang nonton video ini mudah-mudahan selesaikan ribanya semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubut besi. Nih Gus, ini yang lebih canggihnya mesinnya udah full komputer yang ini. Oh. Tadi nyalain lampu. Vokal. Oke. Oh ini ya Mas Salib ya. Ini bubut besi tapi komputer. Ya ini lebih ke mesin ini sama sih kalau ini untuk benda-benda yang Oh ini ya. pisaunya. Kayaknya lebih ke arah ini ya, kayak mobil, kapal gitu ya. Enggak, ya sebetulnya awas tajam Gus. Iya. Ya apa tuh macam-macam sih. Tajam loh. Orang nggak nyangka kok di dalam gang gitu. Iya, ini ya Mas Sarip ya. Iya. Itu salah satu ya produk. Apa namanya? Ini apa ya? Itu nilon. Untuk emalnya. Produk nanti dibikin barang. Cuman ini bahan bakunya. Oh. Kalau ini mesinnya dia udah komputer punya. Baru tahu ya. Dunia perbesian. Nah ini image-nya mesin itu kebanyakan kan. Pasti yang mikir bahwa ini bukan orang lokal, bukan pribumi, berpikir ya. Iya. Itu salah satu produk. Ini emalnya atau gimana? Ya itu salah satu emalnya, ada produknya juga. Masya Allah. Dan nyangka loh ya 19 miliar loh ribanya loh. Alhamdulillah udah beres, tenang, jadi fokus di bisnis kita. Terus yang di sini Mas Arif? Okay. Ini yang manual. Nah betul, ini manual. Nah ini orang itu heran bengkel kenapa kok bersih begini? Iya makanya Gak ada oli. Kan image-nya kan bengkel itu oli. iya kalau bisa mengkilat Bisa mau masjid aja kok katanya bersih. Ini rapinya bukannya di sini buat ya tuh alat-alatnya. Anak-anak itu udah alat satu minuman bersih, maksudnya naruh barangnya itu rapi. Ya. Di sininya coba mesin pedang. Orang sampai kok bisa? iya Apa mengkilap lagi? Bersih karena ini kan ini kebersihan dan sebagainya di mana sih utamakan sholat. lah ini Mas Sama masih. kesini Iya. Masuk sampai ke belakang. sudah tutup sudah di sini aja. Masya Allah. Saya dengar Saman punya 3 cabang. Iya. Ada 3 gedung. 3 gedung. Iya, karena di sini udah cukup. Nggak cukup ada di depan. Ada 2 gedung lebih sama lah. Oh anu aja Mas Arif, alamat lengkap di mana Mas Arif ini? Oke, alamatnya di Jalan Caringin, Jalan Saringin, nomor
nomor 128 Nomor 128 Mustika Sari Bekasi Timur. Mustika Sari Bekasi Timur. PT-nya apa tadi itu? Cahaya Cipta Cahaya Mandiri. Cipta. Pokoknya kalau mau urusan besi-besi apalah. Lebih ke engineering manufaktur sih, manufaktur engineering. Jadi lebih ke kita bikin mesin atau bikin alat bantu proses produksi. Baik saya kan support ke otomotif, roda 2 maupun roda 4, pabrik mobil maupun pabrik motor. Lebih ke arah sana. Oke, mudah-mudahan info ini bermanfaat ya. Mau kerjasama, mau apa, Order apa boleh. Saya melaporkan dari Bekasi, mudah-mudahan liputan ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Masya Allah. Jadi perusahaan kita sebenarnya nggak kalah. Jadi nanti sistem manajemen sudah standar itu. Awal tahun ini ya mama, awal tahun ya biar selesai itu dalam 1 tahun